Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang teks proposal dan laporan penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Retno Wijatiningrum dengan NIM 1511422 128. Saya Audia Fatana Zahira dengan NIM 4512422063. Perkenalkan, saya Fahreza Ananda Kusuma dengan NIM 4611422042. Perkenalkan, nama saya Niken Pangesti dengan NIM 8114222048. Struktur teks proposal penelitian. Teks proposal penelitian terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, proposal formal, yang kedua, proposal semi-formal, dan yang ketiga, proposal non-formal. Yang pertama, proposal formal. Proposal formal merupakan proposal yang resmi yang juga bahasa yang digunakan harus berlaku sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Nah, contohnya adalah skripsi. Sistematika dari proposal formal ini adalah yang pertama, cover. Yang kedua, objek yang akan diteliti dan kemudian dijadikan sebagai judul proposal penelitian. Yang ketiga, prakata. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, proposal. Nah, isi proposal ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, ruang lingkup masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat, asumsi dasar. Yang kelima, metodologi. Yang keenam, fasilitas penelitian. Yang ketujuh, peneliti. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan. Dan yang kesembilan, rincian waktu dan biaya dalam melangsungkan penelitian. Selanjutnya, ada penutup, daftar pustaka, lampiran, dan gambar atau tabel. Proposal semi-formal merupakan jenis proposal yang tidak selengkap proposal formal, namun dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya masih menggunakan format yang baku. Contohnya adalah proposal kegiatan bazar. Nah, proposal semi-formal ini terdiri dari judul kegiatan, latar belakang penelitian, ruang lingkup masalah, pembatasan masalah, teknik atau metode yang digunakan, tujuan dan manfaat kegiatan, proposal kegiatan, program kegiatan, lokasi dan waktu kegiatan, biaya kegiatan, penutup atau kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya adalah proposal non-formal. Proposal non-formal merupakan jenis proposal yang tidak terlalu resmi dan tidak terlalu baku. Umumnya disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum atau surat atau laporan yang dibuat setelah acara dan dibuat untuk kepentingan penelitian. Contohnya seperti proposal kegiatan camping pendidikan dasar. Tata bahasa dalam teks proposal penelitian tidak baku. Selanjutnya ada tata bahasa dalam teks proposal penelitian. Yang pertama, bahasa dalam proposal penelitian haruslah lugas, diartikan bahwa bahasa yang digunakan harus to the point atau langsung menunjukkan persoalan, tidak berbunga-bunga dan tidak bertele-tele. Yang kedua, dalam proposal penelitian haruslah ekonomis dalam penggunaan kata. Dan penggunaan tata bahasa yang padat ini dapat menghemat kata sehingga membuat proposal penelitian lebih fokus pada makna dan isi penelitian dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, bahasa yang jelas dimaknai bahwa penggunaan kata dalam proposal penelitian tidak kabur, tidak menimbulkan tafsiran ganda, dan juga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang keempat, dalam proposal penelitian menggunakan bahasa yang lugas, tidak menggunakan frasa saya ataupun kami, tetapi para peneliti menyebut dirinya di dalam proposal laporan menggunakan frasa peneliti sebagai kata tetap yang harus digunakan. Penggunaan tanda baca yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang telah diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, cara menyusun teks proposal penelitian. Yang pertama, tentukan judul dan melihat kajian pustaka dan tema bersangkutan, sesuaikan juga dengan tujuan dan dasar penelitian. Lalu, buat latar belakang yang jelas yang mencakup mengapa penelitian ini harus dilakukan, apa tujuannya, dan apa masalah yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, rancang langkah penelitian mulai dari pengumpulan materi awal, pencarian sumber materi,
analisis data awal yang dimiliki, cara pengambilan data, perkiraan data, margin error yang mungkin terjadi, hipotesa awal, serta kebutuhan penelitian. Selanjutnya, jadikan satu proposal penelitian pada singkat dan jelas, dan ajukan ke pihak yang berkepentingan. Ya, selanjutnya ada struktur teks laporan penelitian. Yang pertama, ada bagian awal yaitu judul, merupakan topik dari penelitian tersebut. Yang kedua, ada pelaksana, ketiga penerima laporan, keempat kata pengantar, kelima ucapan terima kasih, keenam daftar isi, dan yang terakhir daftar tabel. Selanjutnya ada isi laporan. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, anggapan dasar, hipotesis, dan tinjauan pustaka. Yang kedua ada pengolahan data, yaitu landasan teori, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengolahan data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang keempat ada penutup, kelima kesimpulan, 6 hambatan-hambatan yang opsional, dan yang terakhir saran. Lalu di bagian akhir juga ditampilkan daftar pustaka dan lampiran. Baik, memasuki bagian yang selanjutnya yaitu tata bahasa dalam teks laporan penelitian. Yang mana di dalam penulisan laporan penelitian ini menggunakan bahasa yang sederhana dan juga tata bahasa yang baku. Penelitian dalam menuliskan laporan penelitian harus menghindari penggunaan kata yang ambigu dan memiliki kata ganda. Kemudian peneliti harus juga menghindari penggunaan kata yang klis atau yang klise, dan penulisan ini harus sesuai dengan arah dan tujuan penelitian itu sendiri. Teknik yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan penelitian adalah teknik notasi ilmiah, yang mana menyangkut mengenai tata cara pengutipan, membuat catatan kaki, dan juga menyusun daftar pustaka. Di dalam laporan penelitian haruslah objektif dan juga sistematis. Laporan juga harus jelas dalam pengungkapannya, harus terbuka dan harus dapat menerima saran dan juga kritik, yang mana hal tersebut dipergunakan untuk membangun dalam penulisan penelitian. Isi laporan dalam teks laporan harus logis atau mudah untuk dipahami pembaca. Berikutnya, kita masuk cara menyusun teks laporan penelitian. Yang pertama, menyiapkan materi dan juga data. Yang kedua, menentukan format laporan. Yang ketiga, menyusun garis besar materi. Yang keempat, menulis draft laporan. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan kalimat. Yang selanjutnya, memperbaiki tata bahasa dan penggunaan istilah. Selanjutnya, mengevaluasi kesesuaian atau proporsi struktur isi dan relevan isi. Dan yang terakhir adalah menulis laporan final. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.